Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Saya akan melanjutkan saja kemarin yang kita bicarakan. Putus-putus ya. Ya. Saya akan melanjutkan yang kemarin dulu waktu selingan itu. Ini adalah tentang deskripsi mengenai kiai dan kitab kuning kalau tidak salah. Kalau bapak-bapak itu fotokopian itu dijadikan dokumen, mungkin untuk bacaan diulang-ulang mungkin. Kiai dan kitab kuning sebuah deskripsi ya, waktu itu. Nah, sekarang ini prakteknya kalau kita katakanlah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 kan ada lembaga baru yang sudah diresmikan, namanya kalau tidak salah Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Lembaga, bukan majelis. Pada lembaga ini biasanya tidak strukturalnya, apabila strukturalnya tidak dari atas ke bawah, hanya gerakannya adalah atau kekuasaannya adalah dari pusat, dari bukan model komando dari atas. Kalau majelis itu dari atas sampai ke bawah ada terkaitannya itu. Baru Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai pesantren, kalau mau disiplin definisinya, pengembangannya, tentu saja kemarin saya katakan ya harus ada kiai, harus ada kurikulumnya. Dalam pesantren itu kiainya tentu tunggal, dia pemilik pondok pesantren itu. Kemudian kedua, yang dibaca, yang dikurikulumkan ada, yakni kitab kuning. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah mendirikan pondok pesantren atau model apalah terserah itu nanti modelnya, atau istilahnya boarding school seperti MBS itu yang di Prambanan itu dan seterusnya. Kalau tidak salah MBS itu madrasah Muhammadiyah boarding school kan gitu. Seperti itu. Itu bagaimana? Ini malam ini khusus kita bicara perenungan mengenai istilah berkemajuan. Kita coba bukan ke depan, tetapi kita merefleksi ke belakang untuk mencari pelajaran dari tokoh yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka butir pertama ini dalam naskah tuntunan untuk ceramah ini pangkal pikir kita untuk menekuni bagaimana gelar kiai dan kurikulum kitab kuning yang kalau itu diterapkan di Muhammadiyah, itu pangkal pikir kita ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah inspiring man. Jadi manusia yang bisa dijadikan inspirasi gitu. Kita tidak mengkultuskan, tidak ada kata-kata kunci di Muhammadiyah memakai kata kultus, itu enggak ada. Dan itu sangat dihindari di kalangan Muhammadiyah. Kenapa? Karena prinsip tauhid. Kultus atau cult itu hanya untuk Tuhan. Jadi mengistimewakan pemujaan itu hanya kepada Tuhan. Yang lain itu hanya menghormati atau penghormatan. Kalau di dalam bahasa agama
kepada Tuhan itu ritual. Tapi kalau kepada sesama makhluk namanya seremoni. Karena apa? Ibu-ibu pernah dengar itu? Itu dirumuskan oleh almarhum mantan Menteri Agama setelah Pak Motiali, yakni Alam Syah Ratu Perwira Negara. Gitu. Beliau membedakan antara dua, ritual dan seremoni. Ritual itu adalah dampak peribadatan dalam agama, contoh salat, itu doa dan seterusnya itu. Tapi kalau seremoni itu hormat, dicontohkan hormatnya barisan waktu menghormati naiknya bendera merah putih. Itu hanya seremoni aja, bukan ritus itu. Seremoni. Bukan syirik ya. Enggak, ini hanya hormat kepada bendera sang apa? Merah putih. Berat. Nah, itu hanya seremoni aja. Oleh karena itu di sini kultus itu tidak. Kita tidak mengkultuskan Kiai Haji Dahlan. Kita hanya menghormati, dan beliau patut menjadi inspirasi. Kalau uswah tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inspirasi bisa dijadikan apa ya? Memantik untuk sesuatu yang ditemukan. Diri dari Kiai Haji Dahlan, saya katakan menghindarkan diri dari kultus sosok. Dampaknya apa? Ini kita buktikan ya, ada dua itu untuk sementara. Tidak mau menulis beliau itu. Nah, saya ketahui datanya dari mana? Ini dari tulisan almarhum Pak Jazman Al-Kindi, mantan rektor UMS. Itu menulis. Saya cari-cari tulisan itu, malah dulu ketemu. Tetapi saya hafal itu, bahwa pernah saya baca bahwa mengapa Kiai Haji Dahlan tidak meninggalkan tulisan. Dalam tulisan Pak Jazman dikatakan bahwa beliau merasa khawatir nanti jangan-jangan tulisannya itu lalu dipuja-puja oleh orang-orang Muhammadiyah. Oleh karena itu beliau kalau pidato ya lawaran aja, verbal aja, seperti ini. Tidak. Waktu itu kan belum ada rekaman, kecuali mereka yang pakai stenografi itu. Ya. Gitu. Makanya seperti Kiai Hajid itu kan tulisannya itu berdasar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi tulisan aslinya itu loh tidak ada. Takut beliau katakan ini nanti dikultuskan tulisan saya itu, jadi rujukan akhirnya nanti macet semuanya itu. Kemudian kedua, kuburannya beliau tidak mau diistimewakan. Walaupun banyak yang getol ingin jadi pahlawan nasional, beliau sudah jadi pahlawan nasional, namanya sebelum meninggal saja tidak mau diistimewakan kuburannya. Maka bapak-bapak kalau ziarah kubur di mana itu? Karangkajen, coba penjenengan lihat itu. Dan dengan yang lain sama, tidak ada itu keistimewaan apa-apa. Memang itu yang dikehendaki beliau. Supaya perjuangannya itu sampai tidak keliru jalan nanti pengikutnya itu, yakni kultus itu. Jadi maka saya katakan ini inspiring man, manusia yang memberi inspirasi. Itu boleh saja kalau itu, nggak jadi masalah. Nah kemudian berikutnya, bagaimana seharusnya di kalangan Muhammadiyah itu kalau membangun misalnya pesantren yang kata kuncinya itu kiai dan kurikulumnya itu kitab kuning itu tadi, syaratnya kalau menurut pengamatan kami berdasarkan pengalaman hidup Kiai Haji Dahlan itu 3. Tidak banyak itu, 3. Pertama, di sini saya katakan terbuka dalam mendalami pemahaman ajaran agama dalam rangka untuk diamalkan. Ini statement dari
setelah kita lihat perjalanan hidup dari Kiai Haji Muhammad Dahlan. Beliau itu memahami agama bukan hanya untuk menumpuk ilmu, tidak hanya untuk memenuhi otak, bukan supaya dianggap orang pandai, bukan. Tetapi mempelajari agama setelah dipelajari untuk diamalkan. Itu. Nah, bagaimana sekarang kalau perbandingannya kalau dari kiai yang dulu, yang biasanya itu, ya dalam arti bukan berarti menganggap ringan atau apalah gitu, bukan. Tapi kalau dulu itu yang namanya filosofi belajar agama, ya pokoknya belajar agama. Kitab besar-besar yang kemarin kita sudah bahas mengenai kitab kuning banyak hal itu, apakah itu Suluddin dan Kalam itu, apakah itu tafsir, apakah itu as-sunnah, apakah itu tasawuf, itu misalnya. Itu dipelajari lengkap mulai awal halaman sampai akhir halaman. Tetapi ketika pengamalannya nggak begitu kelihatan, sehingga daya ubah dari ajaran agama nggak kelihatan. Nampaknya ini ditangkap oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana mungkin Quran itu kan wahyu, kok bisa tidak mengubah keadaan? Ini apa sebabnya? Nah, ini ketemunya ya ini karena tidak diamalkan. Nah, maka di sini ada alasan normatifnya, alasan teks dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff, surah 61 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun. Kabura maqtan, sungguh akan marah besar Allah antaqulu, manakala engkau mengatakan mala taf'alun, apa yang kau tidak kerja. Jadi ini kan kata kunci yang luar biasa ini. Jadi antara teori dan praktek itu kalau menurut pengamatan kami terhadap tingkah laku keagamaan itu beliau mencoba untuk meluruskan, menserasikan. Nah, buktinya apa? Buktinya ini Pak Sukriyanto beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ceramah di XT Square. Ya, itu. Ya, Kiai Ahmad Dahlan mengkaji surah Al-Asr. Itu 7 bulan lamanya. Sedangkan surah Al-Asr berapa, Bapak? 3 ayat. 3 ayat 7 bulan. Ya. Karena apa? Dalam surah Al-Asr itu mengandung filosofi sekaligus manajemen kerja. Yang filosofinya adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Ini 3 ini. Jadi wal asri itu mengandung makna usia itu tinggal sisa. Jadi beliau sangat sadar bahwa sisa hidupnya tidak terlalu lama. Kedua, al-insan, istilahnya dalam Quran adalah manusia itu cenderung lupa. Jadi suka lupa. Kemudian yang ketiga, lafi khusrin, rugi. Karena apa? Karena lupanya itu. Ini filosofi 3 itu. Kemudian manajemen kerjanya adalah illal ladzina amanu, yakni berteman dengan Allah. Itu metodologinya. Semua perencanaan hidup harus sesuai dengan Allah sebagai teman. Kedua, wa amilus shalihat, yaitu aksi memperbanyak, memperkaya amal soleh. Jadi kaya amal soleh,
dengan senjata ilmu pengetahuan, dengan pangkat, dengan harta. Jadi bukan pengetahuan, pangkat, dan harta sebagai tujuan hidup, tapi hanya sebagai alat, tapi tujuannya adalah kaya amal saleh. Itu. Kemudian terakhir evaluasi. Jadi rencana, aksi, evaluasi. Ya. Evaluasinya ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di situ beliau menemukan ruh semangat perjuangan. Ini gak gampang loh Pak, ini untuk menemukan begini. Kenapa? Kalau kita hafal ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Lunyu saja, licin. Beliau tidak, jumlah ini tidak apa itu namanya, ya perlu ya, tapi tidak diutamakan, tapi mengerti, memahami betul. Setelah memahami, dihayati. Kalau sudah dihayati, diamalkan, berubah itu apa sajalah. Itu sebagai contoh. Kemudian berikutnya, struktur filosofi pemahaman ajaran agama berdasarkan pengalaman beliau itu adalah kebenaran universal atau wahyu itu dijabarkan dengan alat-alat atau instrumen dan metodologi yang bersifat partikular atau khusus. Contoh di sini saya sebutkan alat-alat itu bahasa Arab. Kalau memegang kitab suci untuk menjabarkannya harus bisa bahasa Arab. Nggak boleh terjemahan. Itu mutlak gitu. Semua ajaran agama, kalau dalam ilmu agama, jadi istilahnya the sign of religion itu, kalau ingin ahli Hindu harus mengerti bahasa Sanskerta. Kalau Konghucu harus bisa bahasa Mandarin. Kalau Shinto Jepang harus tahu bahasa Jepang. Kalau ahli Islam harus bahasa Arab. Kalau Kristen dan Yahudi harus bahasa Ibrani. Nggak bisa dengan terjemahan. Karena apa? Karena ajaran agama yang turun pertama ini dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu begitu luasnya. Allah itu maha, apa ya namanya? Seperti samudera. Ya, samudera. Ilmunya kan lebih dari samudera, bersamudera kayak ini. Manusia itu hanya sebesar gelas seperti ini, Pak. Terus oleh Allah yang menyamudera itu dimasukkan ke dalam diri manusia, yang kemahakuasaannya itu tidak boleh berkurang. Nah kalau sudah begitu gimana? Perlu alat, media. Medianya apa? Bahasa. Maka bahasa ini mesti terpilih kosakatanya. Gitulah. Kosakata yang dipakai untuk menurunkan kebesaran Allah ke alam dunia ini, logikanya mesti yang mumpuni bahasa itu. Nah kalau bahasanya tidak dikuasai, bagaimana mungkin dia bisa menerjemah? Contoh, kata Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kan bacalah dengan apa? Nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari alaq. Alaq itu apa? Nah, kalau terjemahan Departemen Agama kan sebuah darah. Itu ceritanya pernah saya tanya. Bagaimana Profesor Kamal Mukhtar, salah satu timnya kan itu Profesor Hasbi Asidiki, Profesor Kamal Mukhtar, kemudian Abdul Ghani dari Jakarta. Mengapa itu dipilih? Waktu itu diterangkan pada saya, itu karena kalau nanti dimaknai asli dari kata itu, alak itu, alako itu artinya menggantung atau menempel. Kalau alakun itu isim atau kata bendanya, itu berarti sesuatu yang menempel atau menggantung. Itu kalau diterjemahkan itu nggak ngerti arus bawah. Yang ngerti hanya profesor dalam bidang biologi atau genetika.
yakni apa? Embrio yang ada di dinding rahim seorang ibu. Jadi alakun itu sebetulnya sesuatu yang menempel sebetulnya. Kalau segumpal darah, ya memang dalam komus ada itu kok disebutkan. Tapi tepatnya itu alakun adalah sesuatu yang menempel, yaitu embrio yang menempel di dinding rahim seorang ibu. Dan itu diteliti, lalu ada plasenta dan seterusnya itu. Nah, ini ilmu kedokteran yang tahu dan ilmu keturunan yang mempelajari itu. Tapi itu lebih tepat itu. Maka ketika almarhum Insinyur Sahirul Alim MSc itu ketika terjemahan itu segumpal darah, beliau itu bagaimana begini? Ini akan kalau nanti tidak hati-hati itu akan merenggangkan antara ilmu pengetahuan modern dengan agama. Yang benar ya alakun itu ya sesuatu yang menempel itu, yang embrio, mudghah yang menempel di dinding rahim seorang ibu, yaitu di rahimnya itu untuk minta makan itu, seperti benalu itu. Seperti itu. Jadi makanya kalau terjemahan nggak bisa. Itu alat. Kemudian metodologi, misalnya sejarah atau sosiologi. Misalnya ini contoh. Ini perlu untuk memahami dari teks itu. Bagaimana sejarah pada zaman dulu, misalnya kaum Ad, kaum Samud, ya, sejarah lama. Bagaimana perjuangan dari Nabi Lut, bagaimana perjuangan Nabi Hud, misalnya, dan seterusnya. Kalau sosiologinya misalnya, bagaimana Quran ini menyentuh mengenai soal perbudakan, misalnya. Mengapa dalam Al-Quran namanya pemerdaan budak itu dikaitkan dengan pembunuhan misalnya? Memang apa? Lalu melakukan hubungan seksual pada siang hari misalnya saja, Rasulullah menitipkan hukum di situ, yakni kafaratnya itu urutannya adalah memerdekakan budak dulu, baru puasa 2 bulan terus-menerus, atau membayar makan 60 orang dengan makanan yang mengenyangkan. Misalnya itu urutannya kan begitu. Loh, kenapa begitu? Nah, ini kalau bahasa Arab dan sosiologi ini yang harus jalan. Mengapa kok tidak frontal saja? Apa itu namanya? Perbudakan dilenyapkan begitu aja dengan kekerasan. Pokoknya tidak boleh, misalnya gitu. Tapi kok diselipkan? Nah, ini sosiologi, ini metodologinya itu. Nah, inilah kalau menurut dahlan yang kita lihat itu seperti itu. Lalu kalau struktur filosofinya tadi seperti itu, wahyu dijabarkan dengan alat-alat dan metodologi. Sekarang struktur mekaniknya, berjalan mesinnya itu, tekniknya itu gimana? Itu teks dijabarkan dalam konsep. Teks dijabarkan konsep. Misalnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, sebab tangan manusia. Ini kan teks. Lah konsepnya apa? Konsepnya misalnya keserasian lingkungan, keseimbangan lingkungan. Itu konsep. Nah, terus dijabarkan lagi dalam kegiatan praktis. Apa itu? Nah, kalau memotong tumbuh-tumbuhan sebaiknya juga bagaimana Bapak? Kira-kira menanam. Jangan hanya motong saja. Sehingga apa? Keseimbangan alam tetap terjadi gitu. Sanitasi lingkungan misalnya. Bagaimana prakteknya? Bagaimana kalau misalnya saja pengaturan, maaf ini bahasanya agak kasar, jumbleng itu. Dulu jumbleng itu tempat kita mengeluarkan PSS itu langsung dari gravitasi buminya itu langsung buat lubang, terus di atasnya kasih beri pring bambu ya Bapak, bambu yang dinam begini loh, perempatan gitu, terus diberi bolongan begini. Nah, kita nongkrong di situ. Terus nongkrong di situ biasanya di kebun dulu itu. Saya sudah mengalami sendiri. Mungkin Pak Anu belum pernah ya.
Ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh saya kira mengalami itu. Ya, nah, sana itu hanya sarungan, tidak katoan. Ya, sudah Perjelas tuh Pak. Tinggal. Ya. Nanti kalau katoan nanti malah repot itu. Sampai maaf ya, sampai suaranya blak-bluk mana jumbleng itu. Lalu baru berjalan lagi dalam kondisi yang masih begitu-begitu itu ke kamar mandi. Nanti itu baru cawi gitu. Terus berikutnya, evolusi berikutnya bagaimana Bapak? Pakai lubang tapi masih begini, terus masuk ke teleh itu kan. Jadi baunya dari teleh ini masih naik kan. Nah, sekarang perkembangan sekarang di buntet apa namanya? Nah, bulu banyak. Nah, itu kan. Nah, itu yang paling mutakhirin. Ya, ya. Setelah itu kok rasanya sudah tidak bisa lagi apa ya. Ya. Nah, sekarang itu misalnya supaya polusi udara itu tidak bau seperti itu, boleh dipakai seperti itu misalnya. Itu kan kegiatan praktis.